Baik ya. Ini pertemuan pertama kita tentang Titus Brasma di Jalan Karmel. Nah, kita coba lihat. Nah, kita perlu mengenal siapa itu Titus Brasma. Jadi, saya mencoba membuat biodata dari Santo Titus Brasma. Jadi, nama lahirnya itu adalah Anno Sud Brasma. Dia lahir pada tanggal 23 Februari 1881, tepatnya di Uge Klooster, Bullsward, Friesland, Belanda. Dan orang tuanya bernama Titus Brandsma, ibunya bernama Tietse Potsma, dan dia mempunyai saudara-saudari, mereka ada berenam. Tapi menarik karena dari enam saudara-saudara ini, limanya jadi biarawan-biarawati dan satunya menikah. Jadi ada kakak pertama masuk di Susteran Klaris, lalu ada kakak kedua masuk di Susteran Darah Mulia, lalu ada kakaknya yang ketiga, saudarinya itu masuk di Susteran Fransiskan, lalu ada saudarinya yang keempat memilih untuk menikah. Kemudian ada Titus Brasma menjadi seorang Karmelit dan adik laki-lakinya yang bungsu menjadi imam Fransiskan. Jadi mereka ini luar biasa karena dari berenam satu yang menikah dan yang limanya menjadi biarawan biarawati. Titus Brasma masuk ke Karmel setelah menyelesaikan studi di seminari menengah dan itu pada saat dia berusia 17 tahun di September 1898. Halo, Pater Fram. Nah, eh, dia menjalani masa novisiat Karmel itu di Buxmar, Belanda, dan dia menyelesaikan pendidikan filsafat dan teologi, kemudian dia melanjutkan studinya di Roma. Jadi setelah dia menjalani studi filsafat itu, dia ditabiskan menjadi imam pada 17 Juli 1905, lalu dia lanjut kuliah di Roma. Nah, kemudian dia wafat di kamp konsentrasi Dachau, Jerman pada 26 Juli 1942. Jadi bulan ini adalah bulan untuk mengenang kematian dari Santo Titus Brasma. Pada tanggal 3 November 1985, dia dikanonisasi oleh dibeatifikasi menjadi beato oleh Paus Yohanes Paulus II. Lalu pada tanggal 15 Mei 2022, 3 tahun yang lalu, dia dikanonisasi menjadi seorang santo. Nah, itu gambaran besar tentang Titus Prasma. Sekarang kita mau lihat di Jalan Karmel. Nah, saya mencoba untuk mengambil kata-kata dari Regula Ordo Karmel nomor 20. Ada kutipan yang mengatakan bahwa this way is holy and good, walk in it. Jalan ini kudus dan baik, berjalanlah di dalamnya. Lanjut. Nah, eh, sebelum kita berbicara tentang Santo Titus Brasma dan hidupnya, kita coba melihat dulu tentang Karmel. Jadi sepintas saja saya menggambar tentang Ordo Karmel ini dan saya mengutipnya dari Regula Karmelit Awam nomor 5 kalau tidak salah. Nah, di sana dikatakan bahwa Karmel ini adalah ordo para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel yang lahir pada akhir abad ke-12 dan awal abad ke-13 dari sekelompok pria yang tertarik pada panggilan Injili dari tempat-tempat suci. Melalui panggilan itu mereka mengorbankan diri kepada Dia yang telah menumpahkan darahnya dalam satu bentuk hidup mati raga dan doa. Mereka tinggal di Gunung Karmel di sekitar sumber Elia. Mereka menerima suatu hidup yang diberikan oleh Santo Albertus, uskup di Yerusalem,
yang meresmikan mereka sebagai komunitas eremit di sekitar sebuah kapel yang dipersembahkan kepada Maria. Ya, jadi kalau hitung-hitung dari usianya, Ordo Karmel ini sudah 800 tahun lebih, hampir mau 900. Nah, Nah, sesudah pengakuan dari Paus Honorius III di tahun 1226 dan Gregorius IX di tahun 1229 dan Paus Innocentius IV di tahun 1247, semuanya melengkapi pendasaran peraturan hidup mereka dengan beberapa perubahan pada pedoman hidup. Nah, Paus Innocentius ini memasukkan mereka di antara kelompok fraternitas apostolika mendikan dengan menganjurkan mereka untuk menyatukan hidup kontemplatif dengan perhatian pada keselamatan sesama. Nah, itu dijelaskan secara singkat di dalam Regula Ordo Karmel ketiga. Nah, kita coba melihat dari spiritualitas Karmel. Jadi ini saya mengambil gambar dari seseorang yang membuat roda kehidupan para Karmelit. Jadi di tengah-tengahnya itu ada kontemplasi. Nah, kontemplasi inilah yang menjiwai semangat doa, persaudaraan, dan pelayanan bagi Karmelit. Jadi kita kalau para Karmelit tentu tahu bahwa ada tiga karisma ordo, yaitu doa, persaudaraan, dan pelayanan. Tetapi semuanya itu berpusat pada kontemplasi. Nah, kita akan lihat apa itu kontemplasi. Nah, kontemplasi sebagai inti spiritualitas Karmel. Jadi dari kata Latin, kontemplasi itu dari kata cum, bersama, tempus, kenisa. Nah, secara harafiah, kontemplasi adalah ada bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, atau tinggal di rumahnya. Nah, bagi para Karmelit, kontemplasi adalah anugerah yang menuntut sikap terbuka terhadap kehadiran Tuhan, belajar melihat dunia dengan mata Tuhan, dan ilham untuk mencari, mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan di dalam diri orang-orang sekitar. Kontemplasi adalah perjalanan batin para Karmelit yang muncul dari inisiatif bebas Allah yang menyentuh dan mengubah para Karmelit untuk bersatu dengan cinta Tuhan sehingga dapat menikmati cinta Tuhan dengan cuma-cuma dan hidup dalam hadiratnya yang penuh kasih. Nah, itu konsep kontemplasi bagi para Karmelit. Di Jalan Karmel, dimensi doa, persaudaraan, dan pelayanan itu tidak terpisah-pisah. Ketiganya merupakan satu gerakan spiritual yang utuh yang dibuat oleh semangat kontemplasi. Kontemplasi yang autentik akan selalu mengintegrasikan kedalaman doa, kehangatan persaudaraan, dan semangat pelayanan yang tanpa pamrih. Ya. Santa Teresa mengajarkan bahwa tanda kontemplasi sejati adalah ketika seseorang menjadi lebih manusiawi, lebih penuh kasih, dan lebih berguna bagi sesama. Inilah spiritualitas Karmel yang seimbang dalam kontemplasi, namun konkret dalam kasih. Nah, setelah kita berbicara tentang kontemplasi, eh, tentang spiritualitas Karmel, kita coba melihat bagaimana Santo Titus Brasma ini memilih Ordo Karmel. Nah, pada suatu kesempatan di bulan Oktober 1898, Santo Titus Brasma menulis surat kepada orang tuanya. Dia mengatakan demikian, saya percaya bahwa Allah telah memanggil saya di sini. Artinya ketika dia sudah ada di Karmel dan dia menulis surat kepada orang tuanya, dia mengatakan bahwa semua itu terjadi, dia percaya bahwa Allah telah memanggilnya. Dia sangat bahagia sekarang. Ini artinya bahwa Titus Brasma tidak menyesal dengan pilihan dan keputusannya untuk hidup di Jalan Karmel.
Ia meminta supaya orang tuanya berdoa agar dia dapat mengikuti kehendak suci Tuhan dan tahu bagaimana caranya untuk menyenangkan Tuhan melalui jalan Karmel yang telah dipilihnya. Sesungguhnya Titus Brasma bahagia dengan hidup selula atau kamar dan juga saudara-saudaranya di dalam Karmel. Titus Brasma memilih Ordo Karmel sebagai bagian dari jalan hidupnya bukan atas paksaan atau pengaruh dari orang lain, melainkan atas pilihan dan keputusannya sendiri. Karena kalau kita lihat lagi biodatanya, sebenarnya keluarga ini itu dekat dengan Fransiskan. Dan sesungguhnya orang tua dari Santo Titus Braswa ini menghendaki supaya dia melanjutkan panggilannya itu di Fransiskan. Karena waktu seminari menengah, seminari tempat Santo Titus Brasma mengenyam pendidikan itu dikelola atau diasuh oleh para Fransiskan. Sehingga orang tuanya menghendaki sekali dia masuk ke Fransiskan. Nah, dalam sebuah kesempatan dalam kapitel, forum kapitel, Titus Brasma sendiri mengatakan bahwa pilihannya masuk Karmel itu dikarenakan oleh spiritualitas Karmel, terutama kehidupan doa dan relasi yang sangat dekat dengan Bunda Maria atau Bunda Allah. Baginya, pilihan pada kehidupan yang sibuk sungguh tidak menentukan membantunya untuk menggapai kekudusan. Dan kita tahu bahwa kalau kita lihat di foto-foto orang kudus yang satu ini itu badannya kecil, fisiknya juga dalam tanda kutip lemah gitu. Dan dia menyadari yang dibutuhkan dalam hidup sebagai biarawan Karmel saat menjalani masa novisiat saat itu adalah kemauan yang tulus dan semangat yang gigih. Santo Titus Prasma belajar untuk hidup di hadirat Allah dan mensyukuri setiap anugerah yang diberikan kepadanya. Jadi ada dua teks kitab suci yang menjadi inspirasi bagi kehidupannya saat itu dari satu Raja-Raja bab 17 ayat 1. Di sana dikatakan bahwa Allah hidup, di depannya aku berdiri. Salah satu moto dari Nabi Elia. Lalu Yesaya bab 26 ayat 12. Allah, engkau telah memulai semua pekerjaan kami di dalam diri kami. Nah, inilah spiritualitas dari Santo Titus Brasma berkenaan dengan dirinya sebagai seorang Karmelit, berkenaan dengan hidupnya di jalan Karmel. Ada doa, ada persaudaraan, dan pelayanan. Nah, kita coba lihat item yang pertama yaitu kehidupan doa dari Santo Titus Brasma. Nah, semangat hidup doa itu sesungguhnya sudah melekat dalam diri Santo Titus Brasma ketika dia masih berada di tengah-tengah keluarganya. Jadi dikatakan bahwa kehidupan keluarga Santo Titus ini secara keseluruhan sangat tenang, bahagia, damai, dan segala macam kenangan menunjukkan bahwa semangat doa mereka jauh lebih yang diharapkan untuk dijumpai di rumah-rumah keluarga Katolik di daerahnya saat itu ketika melakukan perjalanan. Jadi mereka tinggal bukan di kota saat itu, masih di kampung. Dan dikatakan bahwa kalau seandainya mereka melakukan perjalanan dengan kereta dari kampung ke kota, demikian pun pulang dari kota ke kampung, itu eh, dengan menggunakan kuda, itu mereka selalu bersama-sama berdoa rosario dan doa-doa lainnya. Itu sangat menarik pengalaman ini. Dan Ibu Titus Brasma itu sangat luar biasa karena dia
Misalnya di masa Prapaskah, itu menolak untuk memakai hiasan kepala yang biasanya menghiasi kepala kaum perempuan Frisia saat itu. Ketika mereka pindah ke kota terdekat di Bolsward, mereka juga selalu mengikuti misa pagi di gereja paroki dan menerima komuni kudus. Ibu Santo Titus Brasma juga sangat memperhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Nah, ia sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan mereka. Dan satu hal yang sangat menakjubkan karena Ibu Santo Titus Plasma ini juga adalah orang yang mempunyai kecintaan untuk berdevosi kepada hati kudus Yesus. Hari ini kita merayakan kita diajak untuk memberikan penghormatan kepada hati kudus Yesus. Ibu Santo Titus Prasma juga mencintai devosi kepada hati Kristus Yesus dan dia selalu berusaha untuk menyebarkan devosi ini baik kepada keluarganya di dalam keluarga maupun juga kepada orang-orang yang dia jumpai, orang-orang yang dia kenal. Nah, berdasarkan latar belakang keluarga yang dekat dan kehidupan doa, maka tidak salah kalau kita mengatakan Santo Titus Brasma ini pas atau cocok dalam memilih jalan Karmel. Seperti saya katakan tadi, bahwa meskipun saat itu orang tuanya tidak terlalu setuju bahwa dia masuk ke Karmel, tetapi dia sendiri merasa bahagia berada di dalam keluarga Karmel yang begitu dekat dengan Ibu Maria, Ibu Surgawi, dan Bapak Nabi Elia. Kehidupan doa yang dihidupi oleh para Karmelit itulah menjadi alasan baginya untuk berada di jalan Karmel. Nah, itu tadi kita melihat dia dari sisi latar belakang keluarga. Lalu bagaimana ketika dia sudah mulai memasuki novis, lalu juga kemudian saat dia kuliah. Jadi memang Titus Bransma ini dia orangnya sering sakit-sakitan. Badannya kita lihat tidak gemuk sekali, itu sering mengganggu kesehatan. Dan ketika dia menjadi seorang karmelit mahasiswa, karena badannya fisiknya tidak kuat, dia bahkan diizinkan untuk tidak wajib mengikuti doa brevir atau ofisi malam. Nah, mungkin inilah titik-titik menurut saya di dalam perjalanan rohaninya itu hidup doanya ternyata tidak berjalan mulus. Ada sedikit tantangan dan halangan. Nah, bahkan selama masa studi ketika dia berada di Karmel Os, meskipun secara akademik itu sangat cemerlang, memang kita tahu bahwa dia pintar, tetapi dalam aspek-aspek tertentu dia juga sering mendapat koreksi dari konfrater Karmel saat itu bernama Pater Eugene Driesen. Nah, berkenaan dengan kesulitan fisik, ya karena dia sering sakit-sakit, juga kesulitan hidup rohani. Nah, nah, tetapi eh, meskipun tadi kita lihat dalam perjalanan hidup waktu kecil mantap di tengah keluarga, ketika kuliah ada kesulitan, tapi di sisi lain sebenarnya hidup doa dari Santo Titus Brasma ini sangat mendalam. Jadi dia sangat terbuka pada rencana dan kehendak Allah. Setelah dia dihabiskan menjadi imam dan kemudian diutus untuk menjadi studi di Roma, lalu ketika kembali ke biaranya di Belanda, Santo Titus Brasma ini justru selalu berdoa. Dia berdoa untuk Karmel di Belanda agar selalu siap untuk menyambut suatu semangat baru, agar siap dengan cara kerja yang baru dan menjadi seperti seharusnya. Dia berdoa dan berpikir serta membantu pimpinan Karmel Belanda. Jadi dia selalu membawa seluruh harapan pikiran dia itu di dalam doa. Nah,
Santo Titus Prasma juga sungguh menghayati hidup doa ketika eh, di dalam perjalanan sebagai Karmelit, terutama saat dia menerima hukuman dari rezim Nazi. Kita tahu bahwa dia ini orangnya apa? Nanti kita bahas di tahap apa di pertemuan dua dua kali berikutnya itu tentang bagaimana dia menjadi dosen dan juga menjadi jurnalis. Nah, ketika menjadi jurnalis inilah yang kemudian dia menjadi sasaran empuk, dikejar-kejar oleh Nazi. Nah, saat dia dihukum oleh rezim Nazi di dalam penjara, dia berusaha untuk menghadiri misa dan menerima komuni. Jadi awalnya dia minta supaya dia yang pimpin. Dia boleh pimpin perayaan Ekaristi, tetapi tidak diizinkan. Tapi dia hanya mendapatkan hak istimewa bahwa dia akan mendapatkan pelayanan, bahwa akan ada pastor yang memberi pelayanan misa di dalam penjara, dan dia selalu berusaha untuk menghadiri misa dan menerima komuni. Dia sangat menghargai ketenangan perayaan Ekaristi. Nah, meskipun dia sendiri tidak diizinkan untuk memimpin Ekaristi, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk membawa buku doa brevir atau ofisi, juga buku misa kecil dan rosario. Nah, di dalam penjara ia juga mengajak sesama anggotanya untuk yang terpenjara untuk menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Berapa percakapan-percakapan dengan orang di dalam penjara selalu mengatakan berdoalah, berdoalah kayak begitu. Nah, seorang pater yang mengambil kesempatan untuk melakukan pelayanan misa dan memberi komuni kepada Santo Titus Prasma itu adalah Pater Daimel. Nah, dalam catatan Pater Daimel ini, waktu dia memberikan komuni satu hari sebelum Santo Titus Brasma dibawa ke Dako, Jerman, dia mengatakan bahwa saya memberikan tubuh Tuhan kepada orang yang sangat baik dan suci. Jadi ini pengakuan dari Pater Deima untuk menegaskan bahwa Titus Brasma sungguh amat mencintai hidup doa dan ekaristi dan dia sungguh amat menghayati hidup suci. Nah, ini hidup doa ini waktu dia di penjara, dia menulis doa demikian. Ya Yesus, ketika aku memandangmu sebagai tersalib, aku mengerti betapa besar cintamu kepadaku. Aku melihat bagaimana engkau menyerahkan diri untukku, betapa engkau menderita demi cintaku. Engkau disalibkan untuk mengajarkanku kasih. Engkau mengangkat tangan agar tidak kehilangan arah. Betapa besarnya penderitaanmu, namun tidak sebanding dengan besarnya cintamu. Ajarlah aku ya Tuhan untuk mencintai seperti Engkau dalam kesepian, kesulitan, dan penderitaan. Semoga aku tetap memandangmu dan berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Aku mencintaimu. Amin. Itu adalah doa yang dibuat oleh Santo Titus Prasma. Doa kepada Yesus tersalib. Nah, yang kedua ini kita coba melihat kehidupan persaudaraan dari Santo Titus Prasma. Nah, hidup bersaudara bagi para Karmelit berperan sebagai sarana untuk persatuan yang lebih mendalam dalam hal saling mengenal dan mengasihi. Jadi Titus Prasma ini menghayati hidup persaudaraan dengan semua orang, baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas. Nah, sekarang kita coba lihat persaudaraan internal atau persaudaraan dalam komunitas. Titus Prasma adalah seorang Karmelit yang mampu menghidupi nilai persaudaraan dalam komunitas. Persaudaraannya diwujudkan dengan hidup kebersamaan yang disiplin. Nah, bagi Santo Titus Brasma, melakukan aktivitas bersama merupakan salah satu cara yang baik dalam menjaga keutuhan persaudaraan. Dia selalu berusaha untuk ikut makan, rekreasi, juga ibadat brevir secara bersama di komunitas. Meskipun tadi kita lihat
Waktu sakit dia memang mendapatkan apa izin supaya tidak ikut ovisi, tapi dia memang selalu berusaha untuk selalu ada bersama dalam kegiatan-kegiatan bersama di komunitas dalam biara. Bahkan ketika tugas atau pekerjaan sekolah, karena dia juga adalah seorang dosen, begitu banyak menumpuk, dia tetap menyempatkan waktu untuk rekreasi bersama. Dalam kondisi lelah sepulang berkarya, dia tetap mengikuti kegiatan komunitas. Nah, ini saya coba melihat. Jadi, penglihatan hidup persaudaraan dari Santo Titus Brasma ini, kalau di tengah ini sebenarnya foto keluarganya ya. Ada ayah, ibu, lalu ada kakak pertama, dan saya kira Titus Brasma yang ini. Dan ini adalah adiknya Henry. Nah, memang secara jasmani itu penting. Ada kebersamaan, ada rekreasi, makan, ibadat bersama. Tetapi yang ditekankan oleh Santo Titus Brasma ini adalah bagaimana semua konfraternya itu menyadari bahwa semua mereka itu dapat mendapatkan kesempatan untuk sama-sama mencapai puncak Gunung Karmel. Nah, dan oleh karena itu, di dalam persaudaraan, di dalam komunitas, dia tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi siapapun orangnya, bagi dia ketika sama-sama ada di dalam Karmel, berarti semua diberi kesempatan untuk sama-sama berjalan menapaki panggilan menuju puncak Gunung Karmel. Nah, bagi para Karmelit, Gunung Karmel ini adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa persaudaraan Titus Brasma bukan hanya mencakup bersama-sama dalam segi jasmani, memang itu penting, tetapi pertama-tama karena dia ingin menjalin persaudaraan dalam perjuangan menapaki panggilan. Panggilan menapaki Gunung Karmel, itulah yang menjadi tujuan Titus Brasma dalam persaudaraan yang nyata. Dia ingin supaya sebagai anggota Ordo Karmel, siapapun mampu berjalan bersama menghidupi panggilan Karmel. Titus sebagai seorang dosen sekaligus rektor tetap bergaul dengan Karmelit muda yang adalah mahasiswanya. Dia menasihati dan selalu mengusahakan hidup dalam kebersamaan. Tujuannya adalah supaya setiap Karmelit, baik yang muda maupun yang tua, baik yang junior maupun senior, mampu berjalan dan berjuang bersama mencapai Gunung Karmel tanpa membedakan satu sama lain. Bagi kita para Karmelit yang sempat ikut, ini menjadi sebuah catatan penting untuk kita. Bahwa untuk mencapai puncak Gunung Karmel itu orang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tapi harus berjalan bersama-sama sebagai satu saudara. Nah, berikut adalah persaudaraan di luar komunitas. Nah, persaudaraan Santo Titus Brasma tidak berhenti di dalam komunitas saja. Hidupnya di luar biara Karmel juga diwarnai dengan persaudaraan. Persaudaraannya diwujudkan dengan sikap perhatian kepada sesama, terutama kepada mereka yang miskin dan menderita. Dia sungguh mengikuti apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, hidup dalam perhatian kepada orang miskin dan menderita. Dan hidup persaudaraannya itu diwujudkan dengan kesediaannya mengunjungi yang miskin tanpa berharap mendapatkan sesuatu. Baginya, melihat orang yang miskin dan menderita tersenyum adalah kebahagiaan dalam hidup persaudaraannya. Nah, tindakannya ini membuat dia sendiri, Ya. satu Titus Plasma ini, mendapat perhatian dari orang lain. Dia menyadari bahwa tindakan persaudaraannya memang membuahkan perhatian dari orang lain untuknya. Dia memang menghargai perhatian yang diberikan orang lain kepadanya. Namun dia tidak pernah menuntut agar orang lain selalu memperhatikannya. Artinya apa? Bahwa dia melakukan sesuatu itu bukan karena untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan
pengakuan dari orang lain. Tapi memang itu sudah menjadi kewajibannya untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, menjadikan orang lain saudara adalah sebuah pilihan yang didorong oleh semangat Karmel dalam dirinya. Kita lihat tadi, semangat kontemplasi yang menjiwai hidup doa, persaudaraan, dan pelayanan. Jadi semangat Karmel inilah yang membuat dia mampu bersaudara dengan orang lain. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang memberi keuntungan. Ya, maksudnya kita berbuat baik, yang penting kita ada feedback kayak gitu. Tidak. Tetapi sebaliknya memberikan rasa persaudaraan kepada orang di sekitar seperti lebah-lebah yang siap membagikan madu-madu olahannya. Nah, terlihat bahwa dalam hidup bersama, Santo Titus merasa ini tidak membeda-bedakan orang. Baginya, sebuah manusia itu sama yang adalah ciptaan Allah. Perhatian dan kepeduliannya diberikan bagi semua tanpa melihat status dan siapa orang itu. Itulah persaudaraan yang sejati, yang mana kita melakukan hal-hal baik tanpa melihat siapa orang yang menerimanya. Kita ingat di dalam Injil Lukas kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi kita berbuat baik orang lain saudara, bukan melihat siapa mereka dan apa feedbacknya untuk kita. Nah, menembus batas kebencian. Nah, semangat persaudaraan yang dilakukan Yesus berasa itu juga diberikan pada mereka yang membenci maupun yang tidak sepaham dengannya. Tadi di bagian awal tentang hidup doa, hidup rohani, saya menyinggung ada nama Pater Eugenius Diersen. Nah, Pater Eugenius Diersen ini adalah salah satu saudara di dalam Karmel yang selalu bertentangan dalam konteks-konteks tertentu, tidak sepaham dengan Titus Brasma, terutama di dalam dunia pendidikan. Nah, eh, dia membenci Titus karena sikapnya selalu ingin tahu. Karena memang Titus Brasma adalah seorang yang jenius, yang pintar. Sering ketika perilaku Titus tidak sesuai dengan keinginannya, Eugenius dengan segera mengeluarkan amarahnya. Tapi apa? Santo Titus Brasma menyadari pentingnya persaudaraan dalam komunitas, berusaha untuk menahan diri dan mengalah. Tidak gampang saya kira ini. Tapi sikap menahan diri adalah yang membuat persaudaraan mereka berangsur-angsur membaik dan akhirnya egois mendukung kerja dan usaha Titus di universitas. Ya. Lalu hal yang lain, persaudaraan yang menembus batas, ya, itu juga dilakukan oleh Santo Titus Brasma ketika eh, apa waktu menjelang kematiannya ada satu suster yang hendak menyuntiknya dengan cairan beracun, itu dia memberikan rosario kepada suster itu. Nah, apa yang mendasari perlakuan atau tindakan persaudaraan yang dilakukan Titus Brasma ini? Itu karena kemampuannya untuk memahami dan menerima kondisi dan situasi orang lain. Titus menyadari bahwa tidak semua orang itu sama dan dia harus menerima perbedaan itu. Dia menulis bahwa Allah tidak menginginkan segala sesuatunya itu sama. Ada saat-saat di mana orang harus menerima sesuatu yang dapat mengubah mereka, bukan dalam semangat pemberontakan, tetapi dalam semangat cinta kasih sejati. Cinta kasih sejati ini adalah penopang persaudaraan yang kita lakukan. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan bahwa sikap bersahabat juga dia berikan bagi mereka yang menganiayanya, yaitu Nazi. Dia tidak pernah berkata kasar dan menyimpan dendam kepada mereka. Ketika diperlakukan kasar,
dia menerima dengan hati tulus dan tanpa kebencian. Salah satu tindakan persaudaraan tunjukkannya dengan memberikan rosario kepada suster yang menyuntiknya dengan cairan beracun. Dia mengetahui bahwa Nazi sungguh membencinya, namun dia tidak membalasnya dengan rasa benci. Itulah persaudaraan yang menembus batas kebencian. Nah, jiwa persaudaraan Karmel yang telah membentuknya sungguh menguasai hidupnya. Persaudaraan Karmel telah merasukinya sehingga dia tidak memiliki kuasa lagi untuk melihat orang-orang yang membencinya sebagai musuh. Dia melihat orang-orang yang membencinya juga sebagai seorang saudara. Betapapun besar kebencian orang lain kepada dirinya, dia tetap mencintai mereka sebagai saudara. Nah, poin yang ketiga, kita akan melihat hidup pelayanan dari Santo Titus Brasma. Nah, Titus Brasma memiliki jiwa pelayanan yang didorong oleh kasih. Tadi di dalam persaudaraan juga oleh kasih. Nah, kasih menjadi keutamaan hidup yang menonjol dalam hidupnya. Kasih ini terwujud dalam tindakan sehari-hari yang dilakukannya untuk menolong sesama yang membutuhkan. Saudaranya, Pater Henry Bransma, seorang Fransiskan, pernah mengatakan demikian. Adik bungsunya ini mengatakan bahwa kasih dari Santo Titus Plasma ini sungguh luar biasa. Dia sangat ingin menolong semua orang. Santo Titus Plasma ini mewujudkan kasih sampai pada titik yang mengagumkan. Dia selalu mencoba menjadi seorang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, kasih yang terpancar dalam pelayanannya juga terlihat dari penyangkalan diri yang ia lakukan. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongannya, dia akan tetap menolong walaupun dalam keadaan sibuk. Misalnya saja ketika dia sedang sibuk karena tugas di universitas, dia tetap dengan senang hati membantu orang lain yang membutuhkan walaupun itu membuang waktunya. Atau ketika dia berada di dalam tahanan, dia sering membantu orang lain yang berkekurangan walaupun dia juga berkekurangan. Ini seperti persembahan janda miskin kayak gitu ya. Meskipun kekurangan, tapi berusaha juga untuk memberi. Dia selalu memberi orang lain makanan, doa, maupun hal lain yang dibutuhkan. Bahkan sampai ajal hampir menjemputnya, dia masih setia memberikan pelayanan total kepada mereka yang membutuhkan. Sungguh, kasihnya menerjang segala hambatan dalam pelayanan. Nah, Titus Prasma telah diberi, jadi dia ini sebenarnya orang yang pintar, cerdas. Jadi dia diberi banyak sarana oleh Allah, banyak talenta, banyak karunia untuk melayani oleh Tuhan. Jadi dia berkarya dalam komunitas, di dunia pendidikan, di dunia jurnalistik, untuk gereja universal maupun dalam masyarakat. Tuhan memberi semua itu supaya Titus mampu melayani orang lain lebih luas. Bukan hanya dalam komunitas, tetapi lebih luas kepada masyarakat. Santo Titus memanfaatkan semua talenta, karunia, dan berkat yang diberikan oleh Allah itu sebagai rahmat dalam pelayanannya. Nah, begitu pula ketika dia berada di universitas di Nijmegen, dia sering membantu para frater yang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Dia rela membuang waktunya hanya untuk membantu para frater yang kesulitan mengerjakan tugas tersebut. Betapa berharganya seorang frater di mata Titus Brasma, sehingga dia rela menyisihkan kesibukannya untuk membantu para frater. Nah, dalam gereja, Santo Titus Brasma juga tidak memilih gereja Katolik Roma maupun gereja yang lain. Komitmennya kuat untuk mempersatukan semua gereja. Dia meningkatkan relasi dialogis dan kerjasama dengan gereja Kristen Protestan, baik reforma dengan gereja Kristen
baik reformis maupun timur. Seorang pendeta menggambarkan Santo Titus Brahma sebagai saudaranya yang terkasih. Dia mengungkapkan bahwa Santo Titus Brahma adalah sebuah misteri rahmat. Sebenarnya bukan hanya kepada gereja saja dia bertindak demikian, namun pada semua elemen dalam kehidupan. Dia menunjukkan pelayanannya kepada Katolik, Protestan, ateis, maupun komunis. Seorang yang mengenal Titus mengungkapkan, saya kira Titus Brahma tidak pernah mempersoalkan iman orang lain. Baginya kami semua adalah sesama manusia. Jadi ini pelayanan yang menembusi batas, sekat-sekat. Nah, pelayanan dari Santo Titus Brasa dikenal masyarakat sebagai pelayanan tanpa pandang bulu. Ketika dia menentang dikeluarkannya para murid keturunan Yahudi dari sekolah Katolik, itu nampak juga. Selain itu, dia juga pernah menolong seorang anak keturunan Armenia. Masih banyak lagi yang membuat dia dikenal sebagai figur teladan dalam memberi pelayanan kepada siapapun. Pelayanannya menembus belenggu agama, kelas sosial, maupun segala belenggu perbedaan dalam masyarakat. Ya, saya kira itu saja materi dari saya tentang Santo Titus Prasma di Jalan Karmel. Masih banyak hal yang sebenarnya bisa disampaikan, tetapi em, saya kira cukup itu. Dan saat ini Santo Titus Prasma adalah pelindung Ordo Karmel Provinsi Indonesia Timur. Dia adalah seorang Karmel sejati, jurnalis, martir, dan orang kudus. Pater Fram? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Romo Patrick yang sudah Iya, berbagi cerita tentang Titus Brahma. Hmm, Kita masih punya cukup waktu kurang lebih 20 menit ya untuk kesempatan bagi eh, para peserta sekalian, Bapak Ibu, para saudara-saudari yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan atau barangkali membagikan sharing pengalaman, barangkali ada yang pernah membahas tentang Titus Brahma dan sebagainya. Jadi saya berikan kesempatan seluas-luasnya kepada para saudara-saudari sekalian. Silakan. barangkali ada Pater Iki dari Spanyol itu mau sharing tentang Titus Prasma di Jalan Karbel. Adakah? Kalau belum mungkin saya ya, Bro Patrick. Saya itu Iya, silakan. itu kan disebut suster, suster yang dimaksud yang menyuntik itu. Apakah itu suster biarawati atau suster perawat maksudnya? Itu informatif saja. Mungkin Oh iya, iya, masa terima masa kasih. suster Betul. biarawati Saya lupa beritahu tadi Iya. ya. Baik. Maksudnya adalah suster perawat, bukan suster biarawati ya. Suster Iya, iya. perawat yang bekerja sebagai Nazi. Ya. Hmm. Terima Iya, kasih Pater jadi Fram pertanyaannya. iya, iya. Selamat malam, Romo Patrick, Romo Fram. Iya, Iya, malam malam. Bu Josephine. Iya, terima kasih Romo untuk apa yang saya dapat malam hari ini. Sekalipun tentang doa, persaudaraan, pelayanan itu sebagai Karmelit awam kami udah sering mendengar, tetapi memang ternyata pemaknaan itu memang ternyata selalu akan mendapatkan perspektif yang terus bertumbuh gitu, Romo Patrick. Dan Mm-mm. malam hari ini saya sungguh terkesima dengan perspektif persaudaraan yang
saya dapatkan dari apa yang disampaikan Romo Patrick, Mm. em, dalam arti pemaknaan yang disampaikan dari seorang Titus Brandsma tentang makna persaudaraan itu sih malam hari ini benar-benar menusuk saya, Romo, karena yang saya tangkap persaudaraan itu adalah tentang guyup sana sini, kita bergaul bersama, kita bercerita bersama tentang satu hal yang selaras dan sepakat. Itu persaudaraan yang menurut saya. Iya, Tapi ternyata malam hari ini saya sungguh apa ya ter, terbuka sekali bahwa persaudaraan itu ternyata luas sekali, di mana perjuangan untuk menapaki panggilan menuju puncak Gunung Karmel, mereka yang berusaha menapaki panggilan menuju puncak Karmel itu, mereka yang sama-sama dengan kita itu aja itulah saudara gitu. Bukan mm, tentang yang harus sepakat sepaham. iya sepaham dengan kita Mm, itu, walaupun mungkin tidak sepaham, tapi kalau perjuangannya sama ternyata itu boleh dianggap sebagai saudara. Itu saya dapat sekali, Romo. Dan yang berikutnya adalah Titus Bransma merasa di dalam persaudaraan karena eh, di antara orang-orang yang sama-sama dekat dengan Bunda Maria dan Bapak Nabi Elia itu juga adalah sebuah persaudaraan gitu. Itu saya baru malam hari ini. Kemudian satu lagi Iya, Romo tadi yang tentang menembus batas kebencian itu buat saya sebuah pengalaman yang saya menjadi sebuah jalan yang suka tidak suka di dalam persaudaraan pasti ada yang tidak sepaham mm, atau bahkan yang mm, menyakiti kita. Tapi iya, di sini dibalik gitu sama Romo Patrick melalui Titus Bras. kisah hidupnya Santo Titus Bransma, ya ternyata inilah persaudaraan Karmel yang katanya persaudaraan, tapi ternyata itu tantangannya luar biasa. Tapi saya bersyukur saya Sama. mendapatkan perspektif yang cukup luas dan apa ya, meluruskan semua yang saya dapatkan di dalam praktek hidup saya. Persaudaraan kok begini ya? Oh ya, ternyata memang justru disitulah menembus batas Iya, kebencian itu sebuah pergulatan yang harus dijalankan untuk pemurnian persaudaraan itu. Terima betul. kasih Romo Patrick, mungkin ada tambahan buat saya. Terima kasih Romo Patrick. Iya, betul. Terima kasih Bu Yosefin untuk apa sharingnya, terus apa sesuatu yang menggugah kita semua juga ya, yang sudah kita lewati tadi. Jadi apa memang tidak gampang ya. Tapi Titus Brasma itu memberikan eh, satu pengajaran kepada kita bahwa mengalah itu bukan berarti kalah ya, tetapi mengalah itu untuk menang gitu. Coba kita pikirkan kalau andainya apa ya, masing-masing orang maunya menang, akhirnya yang terjadi adalah perang dan perpecahan. Tetapi dengan mengalah, akhirnya kita mendapatkan solusi bagaimana orang yang juga hatinya seperti batu, akhirnya bisa redam dan akhirnya sama-sama saling mengakui dan saling mendukung. Jadi menurut saya ya perang dan kebencian bukanlah pilihan untuk mendapatkan solusi yang baik, tetapi sikap rendah hati dan mengalah itulah yang menjadi solusi bagi kita untuk ya kebersamaan. Kita lihat tadi ada Dokter Eugene tadi karena melihat itu sebelah mengalah, akhirnya dia juga ikut mengalah dan akhirnya mereka saling mendukung kayak gitu. Dan saya kira di dalam karya, pelayanan, kebersamaan kita dengan siapapun itu pasti selalu ada konflik-konflik, pasti akan selalu ada orang yang selalu berbeda paham dengan kita, tapi Titus Brasma memberikan satu perspektif, satu pandangan tentang menembus batas kebencian itu dengan mengalah. Ya, itu dari Ya, saya. Saya kira di sini ada beberapa pater ya. Pater Iki saya ingin dengar suaranya. Ayo Pater Iki.
Gimana? Romo, mungkin tadi tambahan dari Romo cerita tentang mengalah. Kalau Mm-mm. mengalah aja tanpa ada pemahaman, artinya mengalah tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin seperti itu. Kalau mengalah tapi Oh, em, ya. hanya mengalah, mungkin untuk periode tertentu oke, tapi kalau untuk berkelanjutan rasanya nggak cukup kuat juga. Tapi kalau mengalah dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin di situ ada kekuatan, Romo. Itu aja. Oh, iya, betul, betul, ya. Terima kasih koreksinya, Bu. Ya, Pater Frank, mana? Silakan ada lagi yang mau berbagi atau mau bertanya. Romo Iki tadi rupanya mau bicara tadi, tapi Iya, Pater Iki. Ada Bu Yunita, ada JMKK, ada IRS, ada Bu Kristina, ada Ibu Kurniati, ada Ibu Debrina juga. Ya, Shalom, selamat malam, Pater. Izin Ya, off cam malam ya, Bu Pater. Yunita. Ya, saya pernah membaca buku tentang Titus Bransma ini, dan memang, maksudnya kisah mengenai beliau ini memang belum banyak ya, maksudnya orang tahu dan eh, beda dengan apa Santo Santa lainnya kan mereka mungkin sudah banyak yang apa menerbitkan bukunya dan mungkin membahas mengenai kisah hidupnya. Dan terima Hmm. kasih Pak Tag. Jadi saya jadi lebih apa ya mengenal lagi tentang Titus Brasma ini. Setahu saya ketika saya membaca buku tentang Titus Brasma ini itu beliau masih beato ya kalau nggak salah. Tapi sekarang sudah jadi santo ya Pak Tag Iya, ya kalau nggak salah ya. iya Nah, betul. sudah jadi jadi santo. Iya. Eh, ya dan seperti ibu yang tadi, mohon maaf ibu Ibu sebut siapa ya? Josephine, Ibu Eh, Josephine. ya Josephine, iya. Eh, ketika Pater menggarisbawahi, maksudnya menjelaskan mengenai kisah hidupnya dan tentang persaudaraan itu menurut saya sangat luar biasa ya. Maksudnya saya yang memang tidak pernah, maksudnya baru sekali gitu membaca mengenai beliau, terus mengetahui bahwa beliau ini tidak pilih kasih ketika apa eh, bergaul dengan yang lain ya. Maksudnya tidak cuma oke saya bergaul dengan orang yang saya sukai atau mungkin jadi memang lintas apa ya lintas agama dan segala macam tidak memilih-milih gitu. Ini jadi apa ya Hmm. jadi apa mungkin teguran juga buat saya. Maksudnya kita tidak hanya apa ya ketika kita eh, melayani atau mungkin bergaul itu tidak boleh maksudnya melihat oh ini si A si B itu segala macam. Tapi bahkan Titus Bransma pun dari dulu beliau juga tidak pernah membeda-bedakan orang gitu kan. Jadi memang apa Hmm. ya dan beliau juga mau menolong orang lain tuh sangat luar biasa walaupun beliau sakit-sakitan ya maksudnya eh, Iya, dalam kondisi yang terbatas masih mau membantu orang lain tuh sangat luar biasa ya. Kadang eh, saya ketika eh, pemaparan Patrick tadi jadi pikir ya kadang kalau saya capek atau mungkin sedang punya banyak kegiatan gitu kayaknya mau bantu betul. orang itu aduh egoisnya tuh langsung muncul gitu. Maksudnya aduh aku pengen istirahat atau ini tapi Betul. ya ini jadi ini sih maksudnya banyak sekali apa insight ataupun teguran Inspirasi ya. ya inspirasi dari pemaparan Pater pada malam ini. Terima kasih sekali Pater. Baik, Bu Yunita, terima kasih. Jadi itu bukan hanya menegur Ibu Yunita, jadi menegur kita semua. Karena kita kalau sudah capek kayak gitu harus berkeluh untuk melakukan pelayanan kayak gitu. Heeh. Terima kasih Bu Yunita. Ah, ah. Pater Iki, ayo silakan. ada satu lagi terakhir. Silakan, Oh ya, Romo Iki. ah, ah. Pater Iki. Ah, ah. Belum on on apa? Suaranya Telepon. ya masih unmute.
Pater Fram, mungkin Pater bisa atur di Oh, situ sudah, supaya. sudah. Dengar, Oke. Ya, sudah sudah. Pater Ika. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini kan tentang ini apa, Titus kaitan Brasma dengan di Jalan Karmel, Pater. Jalan Karmel. Kita bersyukur bahwa malam hari ini walaupun sedikit tapi ada juga dari apa Karmelit Awam ya. Iya, Karmelit Awam ya. Hmm. Ah, berbicara tentang Titus Bransma, kemudian Mm-mm. kaitan dengan Karmelit Awam. Jalan Karmel. Iya. ah, Selama beberapa hari saya baca sebuah buku yang sangat bagus. Wow. Bukunya. Iya. Penulis itu tuh mantan General Padre Oh, Romeral, Romeral, iya, orang Spanyol ya kalau mantan, tidak salah. mantan. Ah. Di sini tuh dia menulis tentang pengalaman dari seorang imam bernama Albert Urbaniski. Mm-mm. Itu mereka pernah hidup sama-sama di kamp konsentrasi Mm-mm. Dachau. Kemudian juga seorang semacam apa ya, bruder, bukan bruder juga Mm-mm. dia. Namanya Rafael Mm-mm. Suis, orang Mm-mm. Belanda. Hmm. Di dalam ini, dalam kaitan dengan Karmelit Awam, ada satu kisah yang sangat bagus. Di mana di dalam kamp konsentrasi itu, Titus Bransma menerima kaul dari seorang Karmelit Awam. Oh. Karmelit Awam ini dia punya latar belakang itu seorang imam projo. Oh. Jadi saya supaya lebih jelas saya bacakan dia punya kisah. Ya. Saya sudah terjemahkan sedikit. Di antara para imam Polandia terdapat seorang imam diosesan dari sebuah paroki yang pernah menjadi biara karma. Mm. Dari waktu ke waktu ia berbincang dengan Titus untuk lebih memahami realitas ordo kita. Suatu hari ia mengungkapkan keinginannya untuk diterima sebagai tersiar Karmelit atau ordo Karmel ketiga tersier. Mm. Ia telah memulai pembinaan novisiatnya di Polandia. Jadi sebelum ditangkap oleh Nazi. Nazi. Mm. Nazi. Sesampai di mana? Tetapi ia ditangkap sebelum dapat mengucapkan kaul. Ia takut tidak akan pernah kembali ke tanah airnya. Karena kalau sudah masuk ke kamp konsentrasi itu berarti hanya satu yang pasti itu bahwa kematian. Maka Titus memutuskan untuk menerima kaul Tadeus. Nama dari Karmelit Awam ini namanya Tadeus, nama Kristen. Setelah mengikuti instruksi yang tepat dan novena untuk menghormati Bunda Maria dari Gunung Karmel. Semuanya berlangsung sederhana tanpa perayaan besar. Jadi ini mungkin salah satu hal yang perlu diikuti spiritualitas khususnya para Karmel awal untuk menampilkan diri lebih sederhana. Iya. Di antara semua orang yang lewat di sepanjang jalan itu. Jadi kaulnya itu karena di kamp konsentrasi diadakan di jalan, tapi jangan membayangkan jalan seperti kita punya jalan itu jalan antara blok-blok kamp apa semacam Camp consecration. kamp konsentrasi jadi di tengah jalan. Saat itu tanggal 16 Juli tahun 1942, jadi pada saat pesta Santa Maria dari Gunung. Titus meletakkan tangan di atasnya dan menyerahkan kepada perlindungan khusus Maria, sementara Yohanes dari Salib, karena ini Karmelit Awam, dia mengambil nama Yohanes dari Salib. Untuk mengulangi seluruh ritual dengan cara yang khidmat dan resmi, jika ia kembali dalam keadaan hidup ke Polandia suatu hari nanti. Maka Titus menjalankan pekerjaan pastoralnya, bahkan di kamp konsentrasi, meskipun ancaman hukuman yang berat menghantui. Jadi itu salah satu hal berkaitan dengan Karmelit Awam yang sangat bagus. Saya kira buku ini sangat bagus sementara Iya, terjemahkan iya, mungkin suatu saat iya. bisa dibaca. Tapi juga Iya. ada hal-hal lain yang sangat Mm. bagus berkaitan dengan bagaimana Titus menjalani hidupnya penuh dengan devosi, kemudian optimisme yang
penuh meskipun di tengah penderitaan di konsentrasi. Mm-mm. Contohnya, cinta akan penderitaan yang sangat dikagumi Titus di antara para kudus ia aplikasikan dalam hidupnya setiap hari di kamp konsentrasi dengan cara yang benar-benar heroik. Mm-mm. Undang dirinya dengan sengsara Kristus, jadi itu biasa mengidentifikasikan dirinya itu dengan sang tahanan agung. Itu berarti Kristus. Jadi dia melihat kehidupannya di kamp konsentrasi itu sebagai seorang tahanan, tetapi ia mengikuti contoh-contoh dari sang tahanan agung yang Makanya berarti tadi Kristus kita itu ada sendiri. omong tentang doanya dia kepada Yesus yang tersalib. Iya, Yang iya. tersalib. Sudah ini pengakuan dari Bruder Mm-mm. Rafael. Sudah beberapa kali saya melihat Komandan Barak mendekati dirinya dengan kemarahan kepada Titus dan memukulinya tanpa ampun. Jadi sekedar gambaran, di kamp konsentrasi itu bahkan tubuh manusia dimakan. Pernah satu kali, Bruder Rafael melihat uh, kepala bayi, ke tubuh bayi, tapi kepalanya sudah tidak ada. Kepala, makan, tangan, kaki. Jadi sisanya itu hanya sedikit. Itu artinya sudah Mm. dimakan oleh beberapa tahanan lain. Jadi itu sekedar gambaran Dijadikan apa santapan gitu ya. kengerian kamp itu. Dan Mm. Titus bertahan di kamp seperti itu. Satu pukulan dari tangannya yang besar sudah cukup untuk membuatnya jatuh ke tangan. Karena seperti yang Pater Patrick bilang, dia itu juga sejak kecil sakit-sakitan. Kemudian Mm. kita bayangkan setelah dia masuk dengan penderitaan dan siksaan itu. Dan ketika ditanya mengapa dia pukul, jawabannya selalu sama. Oh, tidak apa-apa, itu bukan masalah besar. Saya sudah melupakan. Dia tidak Mm. pernah berbicara dengan rasa kesal, sebaliknya ia bersikeras agar doa dipanjatkan bagi mereka. Ketika saya pernah bertanya kepadanya apa yang dipikirkannya saat ia dipukul, ia mengaku bahwa selalu berdoa dengan kata-kata ini. Tuhan, ampunilah dia. Dalam penderitaannya mungkin mengalihkan pandangannya kepada Kristus yang menderita, karena jika tidak, di mana ia akan menemukan kekuatan untuk menanggung semua itu dengan begitu tenang. Mm. Itu hanya beberapa contoh, tapi selebihnya nanti baca. Iya, iya. Terima kasih, Seperti itu. Pater. Nanti pertemuan berikut jangan lupa ikut ya. Iya. Oke. Saya Kemudian lupa satu hal, beritahu, saya lupa beritahu bagus juga bahwa tadi diceritakan Pater Petri bahwa dia itu seorang apa ya, pintar, kemudian macam jenius, semacam jenius lah. Karena dia sejak umur 14 tahun di sekolah Fransiskan, dia itu sudah masuk dalam kelompok yang namanya semacam penulis jurnal, namanya itu Ludendo Disissimus. Itu ada salah satu jurnal yang sangat bagus. Dia juga termasuk salah. Kemudian dia juga itu sangat pintar. Di sekolah itu selalu ini disebut bahasa Inggris itu disebut first prize, artinya selalu juara satu dia itu. Itu dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Prancis, bahasa Jerman, kemudian literatur pada umumnya. Jadi dia itu sangat-sangat pintar. Tapi dari semuanya dia sangat rendah hati dan tidak membanggakan diri. Seperti itu. ya. Baik, Terima terima kasih, kasih. Pater. Wawasannya sungguh luar biasa. Saya lupa beritahu bahwa berhubungan dengan Karmel tadi di Jalan Karmel bahwa Santo Titus Brasma ini juga banyak membaca buku-buku dari Teresa Avila dan Yohanes dari Salib. Jadi para Karmelit, tokoh-tokoh Karmelit juga sangat menginspirasi bagaimana dia menghayati hidup kekarmelitannya. Nah, itu saja dari saya. Saya kembali ke Pater Fram. Baik, terima kasih. Pertama saya minta maaf ya, karena pasti akan mendengar ada bunyi musik yang mendentum luar Iya biasa. betul. Karena biara Karmel Bareklau dikelilingi ini untuk gambaran bagi umat, bagi Ibu Josephine dan para peserta yang lain. Kalau
Karmel Werkau itu dikelilingi rumah umat dan hari-hari ini ada syukuran. Jadi pestanya orang Flores itu biasanya dengan musik yang begitu besar sehingga mungkin terganggu. Nah, pertama saya sampaikan terima kasih untuk kehadiran dari kita semua bergabung dalam webinar di sesi yang pertama ini. Terima kasih Pater Patrick sudah menjadi pembicara dan kita nanti akan bertemu lagi di webinar selanjutnya. Masih bicara tentang Titus Brandsma. Jadi eh, malam ini kita tahan beberapa bahan pembicaraan lagi karena di bagian yang kedua itu kita akan melihat bagaimana Titus melawan dengan kekuatannya sebagai seorang Karmelit, sebagai seorang jurnalis dan sebagainya. Jadi itu akan kita bicarakan di tanggal 11 masih di jam yang sama. Jadi saya kira itu saja dulu untuk malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa dan berkat. Saya minta langsung Pater Patrick yang pimpin dalam doa dan juga berkat penutup. Silakan. Karena kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau telah memberikan kami waktu melalui media online ini untuk belajar tentang hambamu Santo Tos Brasma. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dia telah menjadi seorang panutan bagi kami, yang telah Nikmatin dulu memberikan ya. banyak nilai-nilai bagi kami Yuk, yuk untuk boboin. menghayati hidup kekarmelitan dan menjadi anggota gereja yang taat dan setia kepada putramu Yesus Kristus. Curahkanlah Roh Kudusmu ke atas kami untuk selalu membantu kami, menuntun dan mengajar kami untuk tahu berdoa, untuk hidup bersaudara dengan siapapun yang kami jumpai, dan mampu melayani sesama kami dengan kasih yang telah Engkau berikan, Engkau tanamkan di dalam hidup kami. Berkatilah kami semua, jamalah kami satu persatu, juga keluarga kami masing-masing. Semoga kami selalu diberi rahmat kesehatan, dijauhi dari segala mara bahaya dan kejahatan. Diberkati segala usaha dan karya kami. Dan semoga Engkau memberkati istirahat kami pada malam hari ini, dan juga memberkati karya Carmelit Center Maumere untuk terus berkembang menjadi media pewartaan Karmelit. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami semua. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian istirahat kita pada malam hari ini didoakan oleh Santo Titus Brasma dan diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.